Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Baiklah Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali yaitu di rumah saya dan rangka musodik. Yang pertama kali marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah yang mana kita masih diberikan kesehatan, nikmat, Islam, iman. Pada hari ini kita sambungkan kembali kajian-kajian kita pada malam Selasa yang lalu. Sini tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau pernah mencontohkan melalui Al-Quran dan Sunnahnya bisa memenangkan keadaan. Pada saat ini juga kita sedang melaksanakan sunnahnya. Untuk itu marilah kita sama-sama dengarkan, sama-sama kita pahami apa nanti yang Bapak Pembina terangkan, agar kiranya kita dapat betul-betul memahami, menjadikan sikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kepada Bapak Pembina kami persilakan dengan hormat. Saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baiklah, kita melanjutkan kembali pembahasan materi musodik. Malam ini kita membahas mengenai dinul Islam. Karena ajaran ilmu Allah Al-Quran apabila mau dilaksanakan dan dibahas, tertib pelaksanaan pembahasannya menjadi dinul Islam. Kita garis bawahi dulu dinul Islam. Berbicara tentang Islam atau dinul Islam, itu benarnya itu membahasnya harus melalui Quran. Gak bisa menurut pendapat manusia, siapa saja manusia. Tidak boleh berpendapat menentukan apa yang dimaksud dengan dinul Islam. Karena dinul Islam itu adalah satu cara hidup, sistem hidup yang memang hanya diajarkan Allah. Rasul saja tidak boleh menambah atau mengurangi, apalagi kita. Jadi Rasul saja yang diutus oleh Allah, dia harus menjelaskan dinul Islam itu seperti yang Allah ajarkan. Nah, jadi kalau kita mau membahas dinul Islam, ruang lingkup pembahasannya atau bahasa sederhananya batasan pembahasannya itu jadi 3 pembahasan. 1, dinul Islam, satu konsepsi. Satu konsep hidup dan kehidupan. Yang kedua, dinul Islam, satu sistem pembinaan. Yang ketiganya itu kritik
atau mengkritik Al-Quran terhadap pendapat manusia, mengapa? Satu pertanyaan, mengapa dinul Islam menurut manusia menjadi agama? Tiga persoalan inilah yang harus dibahas oleh kita dalam mengenal apa yang disebutkan dinul Islam. Semuanya bersumber kepada Al-Quran. Jadi harus dipisahkan. Ada dinul Islam satu konsep, kita bicara Islam konsep. Atau bicara Islam sistem pembinaan. Misalnya bicara wudhu, syahadat, bicara sholat, zakat, infak, sodako, saum, haji, itu sedang membicarakan pembinaan, pentradisian, membiasakan hidup agar taat kepada konsepsi gitu. Terus manusia kadang-kadang berpikir lebih, ngada-ngada. Nah, jadi agama. Jadi Quran menanyakan mengapa Islam jadi agama gitu. Tiga persoalan ini. Jadi dalam kita belajar memahaminya, pertama di dalam membahas dinul Islam satu konsepsi, kita tandai 1.1 istilah dan pengertian. Karena dinul Islam ini adalah bahasa dari Allah, sedangkan kita mengerti bahasa yang dimiliki oleh kita. Jadi harus kita pindahkan dulu ke bahasa kita. Apakah dinul Islam itu pengertiannya? Din, ya kan? Din. Kita buka kamus sebagai alat bantu. Din itu sama dengan tartib. Kalau bahasa Indonesianya sistem. Bukan bahasa Indonesia, bahasa populer, sistem. Kalau bahasa Indonesianya kaitan satu persoalan dengan persoalan lain yang tidak bisa dipisahkan. Itu sistem. Contohnya kereta itu sistem. Dari mulai starter, mesin, ban, ram, semua itu sistem. Baru bisa berfungsi lah kereta tadi digunakan. Rumah, kalimat rumah ini sistem. Dari ada dinding, tembok, pintu, jendela, atap, ada kamar, ada ruangan, dapur, itu sistem. Yang lebih terlihat lagi misalnya kita manusia, itu sistem. Sistem tubuh disebutkan fisiosistem, sistem tubuh. Sakitnya kita apabila sistem tubuh tadi ada kelainan. Sama seperti kereta, gara-gara telat ganti oli, rusak mesin. Kita mungkin telat makan, telat minum, jarang minum, ya sakit juga. Seperti kereta salam, isi minyaknya kotor, gitu. Bisa sakit mesinnya. Berita salah makan, makanan kotor. Jadi penyebab-penyebab yang menimbulkan ketidakseimbangan, tidak normal, itu akibat kesalahan. Itu sistem. Nah, menurut Kamus Al-Mujid halaman 231, tartib sistem. Sistem bahasa Indonesianya hubungan antara satu dengan yang lain yang tidak bisa dipisahkan. Din itu seperti itu. Kedua, tadbir, aturan, norma, aturan, tatanan hidup berumah tangga. Din mengatur. Dari mulai orang berumah tangga harus nikah, terus harus punya rumah, harus mengenal siapa suami dirinya, siapa istri, bagaimana tugas kewajiban suami, kewajiban istri. Itu aturan. Diatur dalam din.
Kemudian disebutkan lagi din itu sunnah. Sunnah artinya tata cara. Ada tata caranya. Din tadi mengatur tata cara. Tata cara wudhu, tata cara hidup, berdagang, tata cara bekerja, tata cara hubungan anak dan bapak, tata cara hubungan suami dan istri. Itu din. Jadi din itu kalau di bahasa Indonesia kan sistem hidup, aturan hidup, tata cara hidup dan kehidupan. Hidup disebut hidup itu hubungan manusia diri kita dengan diri kita. Makan itu hidup. Tidur hidup. Persoalan kita. Mandi hidup. Kenapa kita salah tidur? Tidak menurut aturan tidur. Tata cara. Caranya, letaknya, letak badan. Cara makan. Aturan makan, aturan mandi. Misalnya banyak orang mati di kamar mandi. Mandi itu kita harus dari bawah dulu, nyiram air, kaki dulu terus, jangan dulu kepala. Naik. Kalau kita tiba-tiba kepala, bisa mati mendadak. Jadi beberapa menit dia harus diproses dari kaki mandi. Sampai baru udah sekian menit baru naik, bisa disiram semuanya. Apalagi anak-anak. Jadi kita ada aturan sunatullah yang diatur oleh Allah keselamatan manusia. Nah, karenanya din ini untuk apa? Sistem ini untuk apa? Harus hidup seperti itu. Kalau kehidupan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan suami dan istrinya itu kehidupan, bukan hidup. Hubungan bapak dan anaknya, hubungan adik dan kakaknya, hubungan manusia dan manusia lain, baik dalam berekonomi ataupun dalam bekerja, disebut kehidupan. Jadi, nah, din yang Allah ajarkan kepada manusia melalui Rasul mencakup sistem aturan hidup dan kehidupan manusia. Terus Islam. Jadi din itu Islam. Islam itu kalau lihat dari bahasanya, asalnya kalimat apa? Salima. Itu bahasa Arab tadi ada kata dasar. Salima yaslamu. Masdar kalimatnya, kalimat jadinya nggak ketemu Islam, salama. Baru ada arti di sini, selamat. Atau diartikan damai. Atau sejahtera. Manusia, Allah tahu di dadanya ini ingin hidup yang selamat, damai, sejahtera. Oleh Allah disebutkan innahu lihu bil khairi lasadid. Manusia itu pasti ingin selamat, damai, sejahtera. Makanya Allah ajarkan cara-cara untuk mencapai keselamatannya, kedamaiannya, kesejahteraannya, untuk kesehatannya, untuk kesejahteraannya, untuk kedamaiannya. Karena manusia, setiap manusia di bumi ini, siapa saja manusia pasti jeritannya ingin selamat, damai, sejahtera. Pas dengan Allah ajarkan. Nah, dilihat dari bahasa, kalimat salaman ini belum jumpa Islam. Dalam teori bahasa harus ada huruf ditambah di depan. Ini dalam soroknya disebut sulasi mujarod, 3 huruf asli, sin, lam, mim. Asli 3. Di kalimat Arab itu awalnya 3.
Karena tidak ketemu Islam, terjadi pertambahan. Jadi sulasi majid, 3 tambah 1. Jadi 3 tambah 1 aslama. Aslama yaslimu. Baru ketemu islaman. Nah, islaman. Perpindahan huruf matan mengaktifkan kalimat ini. Selamat ada menyelamatkan. Damai mendamaikan. Sejahtera mensejahterakan. Sehat menyehatkan. Aktif kalimatnya. Jadi kita belajar hidup Islam tadi dari mulai pengertian dulu. Apakah hidup Islam itu? Kenapa kita mau Islam? Karena di Islam adalah sistem hidup, tata cara hidup, aturan hidup, dan kehidupan yang menyelamatkan, menyehatkan, mendamaikan, mensejahterakan. Jadi kita mau Islam bukan karena takut besok mati masuk neraka, bukan. Itu persoalan kedua. Yang pertama, sesuai dengan dada kita. Cerita hidup kita itu mau selamat, mau damai, mau sejahtera. Kita pilih dinul Islam. Gitu. Kenapa saya milih dinul Islam? Karena saya hidup mau selamat, mau damai, mau sejahtera, mau bahagia. Itu Allah ajarkan. Awal pemahamannya seperti itu. Nah, jadi dilihat dari pengertiannya saja, bahasa manusia, dinul Islam yang Allah ajarkan bukan beban, bukan penjajahan. Tapi Allah ajarkan agar manusia sesuai dengan harapannya. Allah ajarkan konsep untuk menyelamatkan, mendamaikan, mensejahterakan manusia. Pengertiannya. Jadi kita jangan salah lagi. Islam itu menyelamatkan. Kenapa tidak selamat? Pasti kita tidak hidup Islam. Kenapa kita ini hidup susah? Karena kita tidak Islam. Karena kita tidak mentaati Islam. Mau kita mengikuti cara pepatah orang, mengikuti dukun, bukan mengikuti Allah yang diajarkan dalam dinul Islam. Gitu. Jadi kita belajar tadi untuk kepentingan diri kita dulu. Kalau sama-sama lebih hebat lagi. Istri kita pun harus tahu, anak kita harus tahu. Ini dari pengertian. Ini saya hapus ya. Jadi kalau ditanya ulang nih, dinul Islam apa pengertiannya? Sistem hidup, tata cara hidup, aturan hidup yang menyelamatkan, mendamaikan, mensejahterakan. Kenapa saya tidak sejahtera? Karena saya belum Islam. Itu aja jawab. Karena saya susah hidup, karena saya sering berantem, karena saya belum Islam. Kenapa saya susah cari istri? Karena saya belum Islam. Kenapa saya punya istri rumah tangga tapi berantem aja? Karena belum Islam. Jadi jangan diaku mengklaim diaku Islam padahal belum gitu. Saya Islam, istri saya pun pandai baca Quran, Yasin, tapi nggak ngerti apa Islam. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, 1.2 tujuan. Mau kemana sih di Islam itu? Diajarkan Allah. Allah ngajak manusia itu punya tujuan. Mau dibawa kemana dia? Kita tengok Qurannya. Penjelasannya menjelaskan tujuan. Kalimat da'a. Da'a itu mengajak, menyeru, memanggil. Tengok Quran. Cari kalimat da'a, yad'u, diayatan, dakwatan, du'aun. Yunus dapat 25. Quran surat Yunus surat nomor 10 ayat 25. Di situ ketemu wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Wa yahdi man yasa'u tandanya guru itu
nulis nggak perlu, udah hafal, itu jadi guru. Kalau guru masih buka-buka itu masih belajar. Jadi guru profesional seperti ini. Ayatnya tulis, udah langsung keluar dari sini. Itu udah profesional gitu. Jadi harus membedakan. Ada guru yang jurus 25 ayatnya nggak hafal, atau ditengok dulu, itu masih belajar, belum profesional gitu, harus dibedakan. Nah, ini bukan sombong kan, udah profesional tuh, nggak perlu lagi ditengok-tengok, udah hafal, tulisannya pas. Wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi mayyasau. Apa tuh loh? Ila sirotim mustaqim. Kita artikan wallahu, Allah dan ajaran ilmunya Al-Quran, yad'u, ilmu dari itu sedang mengajak kepada seluruh manusia di bumi ini. Semua diajak oleh Allah tuh. Makanya jama di sini, yad'u panjang tuh dibacanya. Ilmu dore nggak ngajaknya nggak orang Arab Mekah nggak. Allah sedang mengajak kepada seluruh manusia di bumi ini. Ila kepada, ila itu ke, dar tempat, salam selamat, damai sejahtera. Jadi Allah sedang mengajak kepada seluruh manusia kepada tempat hidup yang selamat, damai, sejahtera. Cobalah tuh. Gak pilih kasih Allah seluruh manusia. Enggak orang ini orang Arab, ya semua manusia mana saja. Terus wayahdi, dan Allah menunjuki mayyasau kepada siapa saja yang mau jalannya, ila sirati mustaqim, kepada tata laksana hidup yang ampuh dan teguh untuk sampainya. Allah ngajarkan caranya. Jadi Allah ngajak ke Darussalam. Dari mana jalannya? Allah nunjuki, sini jalan sini. Kalau nggak jalan yang ditunjuki Allah, itu yang disebut sesat. Allah nunjukin tuh ke situ, ayo ke situ. Jalannya pun ditunjuki lewat ini. Gitu. Jadi kita nggak boleh gini. Jalan ini aja yang dekat. Nggak ada gitu, harus dilewati. Tunjuki Allah tadi, dilewati. Kita nggak boleh subjektif, nggak boleh menurut kita gitu. Benernya nggak boleh menurut kita. Harus kita tuh sikap kita tadi sami'na atau na, dengar taat kepada apa yang ditunjuki Allah. Kalau kita coba-coba lebih tahu dari Allah, nah itu yang bisa masuk celaka tadi, dikutuk oleh Allah. Nggak boleh kita misalnya, kalau jalan situ lama kali lah, jalan sini lewat sinilah. Nah, banyak yang seperti itu. Itulah yang disebut oleh Allah negatif. Jadi ada positif, mau menerima petunjuk Allah, samina atona, ada samina asoena. Gitu. Nah, ini tujuan. Nah, Nabi mentafsirkan ini. Nabi ini kan juru tafsir. Oleh ini ditafsirkan. Darussalam yang dimaksud oleh Nabi, oleh Allah, gitu. Nabi nafsirkan. Dua pengertiannya. Sesuai dengan doa manusia, doa sabu jagat. Darussalam itu Nabi tafsirkan. Tempat yang selamat, damai, sejahtera itu Nabi mentafsirkan. Satu, al-jannatul mau'udah bil akhirah. Ini Nabi ngajarkan. Al-jannatul mau'udah fil akhirah. Al-jannatul mau'udah, jannah kalau bahasa manusia surga, mau'udah yang dijanjikan Allah fil akhirah, di akhirat. Jannah yang dijanjikan Allah di akhirat. Gimana bentuknya? Kata Nabi, malah ainun ro'at, nggak bisa dilihat dengan mata sekarang. Wala udhunun samiat, nggak bisa didengar gitu, didengar dengan telinga sekarang.
Wala hatara ala qalbin basar. Nggak bisa dipikirkan, dibayang-bayangkan dengan manusia sekarang, dengan otak sekarang. Tapi ini Allah gambarkanlah, jannah itu tempat hidup yang nyaman, bahagia. Makanya digambarkan, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah tajri min tahtihal anhar. Ibarat hidup dalam satu taman. Taman, buahnya subur makmur, subur, berbuah, air mengalir, duduk di tempat, terus ibarat pelayan yang menghidang sama kita berpesta. Saling menghidang gitu. Duduk di taman, boleh terbayang sekarang. Tapi bukan itu. Hidup, duduk dalam taman. Kalau orang bisa bikin kebahagiaan seperti itu, taman, makanan banyak, minuman banyak, air mengalir, pelayan-pelayan menghidangkan sama berpesta. Kita mau makan apa di situ? Itu udah tergambar bagaimana bahagianya pada waktu itu. Nah, ditambah lagi, ini imajinasi manusia. Pelayan itu perempuan cantik semua. Makanya orang-orang yang falsafah tadi kan, bagian pelayan, rumah makan perempuan, sekretaris perempuan, asisten perempuan. Karena manusia suka perempuan. Jadi kalau komunikasi, ditelepon, dihubungi perempuan. Nah, jadi karena di Quran digambarkan perempuan-perempuan yang cantik melayani. Itu jannah. Terus pengertian kedua, Nabi menggambarkan Al-Madinatul Munawwarah. Al-Madinatul Munawwarah. Kata Nabi, sebelum sampai ke sini harus ini dulu nih. Harus mewujudkan dari kalimat din tadi. Dana yadinu dinan madian Madinah. Madinah itu kalau lihat di bahasanya, asal kalimat din, madian ditambah mim, tempatnya sistem. Tadi sistem ini sudah ada tempat. Itu kalimat mim tadi, dari kalimat Madinah, Madian. Medan, Madinah, Madian. Ada mim, orang yang hidup dalam sistem, jadi Madinah. Orangnya sudah hidup menurut sistem, pasti Madinah. Orangnya yang sudah hidup menurut aturan tadi, pasti Madinah. Orangnya yang hidup dalam tata cara Islam itu, Madinah. Kemudian bisa disebut isi makan, tempatnya sistem. Bisa isim zaman, waktunya sistem. Membumi, orangnya membuktikan sistem. Waktu, tempatnya membuktikan sistem. Itulah Madinah. Munawwarah. Disinari Quran. Hidupnya udah disinari Quran. Nggak boleh berbuat menurut pikirannya, tapi diterangi Quran. Nah, jadi sebelum sampai ke sini, dia harus mewujudkan ini dulu. Modelnya gimana? Kata Nabi. Model kehidupannya manusia dan manusianya. Pertama, ruhama. Dasar kehidupan di Madinah itu ruhama. Ruhama itu hidup saling mengatur kasih sayang. Mau jual beli kita, dasarnya kasih sayang. Bukan mau menipui. Mau nyuruh kerja sama orang, dasarnya kasih sayang. Mau apa saja, dasarnya ruhama. Itu dasar pertama tindakan manusia ruhama. Kasih sayang. Nah, sehingga dalam penjelasan ruhama ini Nabi menjelaskan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi.
Tidak disebut iman salah satu di antara kalian sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu standarnya. Jadi standar iman itu tidak disebut iman kalian kecuali mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita mau jual, mencintai yang membeli barang kita seperti mencintai diri kita di saat kita membeli. Kalau kita nyuruh kerja sama orang, mencintai dia yang kerja seperti kita mencintai diri kita di saat kita bekerja. Nah, jadi polanya kan sama. Nah, terus Nabi menjelaskan lagi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tubi. Tidak disebut iman salah satu di antara kalian sebelum hawa nafsunya tunduk patuh kepada ajaran ilmu yang aku bawa ini. Nah, standar iman seperti itu. Terus Nabi menggambarkan lagi bagaimana Rasulullah model kehidupan bersamanya. Kal jasad, kata Nabi. Kurang jelas yang tadi, kal jasad. Seperti satu tubuhmu. Bagaimana tubuh kamu? Sakit salah satu organ tubuh, dirasakan seluruh tubuh panas dingin. Dah, masih belum jelas lagi. Kalbun yani yasudu badu-badu. Sistem ekonominya, sistem persaudaraannya seperti suatu bangunan antara bahan dengan bahan saling menguatkan. Jelas gamblang standar Madinah tadi. Sehingga kehidupan Madinah inilah yang menjadi prioritas perwujudan dari dinul Islam. Setelah Madinah ini manusia memang dalam dadanya pas hidup di sini. Kecuali orang-orang yang punya kepentingan untuk mewujudkan kehidupan yang saling baku hantam. Tidak mau hidup dalam keadaan damai. Tidak mau hidup dalam keadaan saling menyelamatkan. Nah, jadi untuk mendapatkan jannah yang Allah janjikan mutlak harus ada ini. Sehingga Nabi memberikan standar penjelasan Madinah itu miratul al-miratul akhir. Kalau kamu mau nengok besok, saya jannah nggak besok kalau mati. Tengok aja ini. Kata Nabi, kamu sudah di sini belum? Kalau belum di sini, jangan harap coba untuk mendapatkan jannah. Jangan berangan-angan gitu. Jadi kehidupan ini cermin. Kalau kamu mau lihat besok kamu selamat di akhirat, tengok aja sekarang. Kalau kamu belum bisa hidup seperti ini, jangan berharap berangan-angan mati besok jannah. Itu. Jadi semua tadi mengerahkan segenap daya dan kemampuan untuk hadirnya ini melalui pembinaan. Nah, jadi yang ketiga, makanya tadi 1.3 wadah. Wadah untuk bisa diwujudkan ini yang bisa sampai ke sini mutlak dia harus ada jamaah. Harus ada jamaah. Gak bisa dengan pecah belah firqah. Di dalam hidup berjamaah itu banyak peraturan. Konsisten seperti sholat berjamaah, taat pemimpin. Kurang itu ada pemimpin yang menetapkan kepastian hukum. Ini kurang. Tapi dalam melaksanakannya harus kata pemimpin. Ini dulu. Ini semua. Kemudian ini. Itulah hakim. Makanya pembahasan Quran, hukum harus atau jangan, harus ada hakimnya yang menetapkan mana yang harus, mana yang jangan. Hakim harus bisa mengajarkan hikmah pendidikan hukum agar manusia yang melaksanakan hukum tadi dengan mengerti. Saya contohkan misal gini, undang-undang lalu lintas, setiap orang naik kereta, mengendai kereta roda 2 harus pakai helm. Itu hukum lalu lintas, ditetapkan dalam hukum lalu lintas. Kalau tidak, pelanggaran, didenda, tilang. Nah, polisi tadi mengajarkan hikmah. Hikmah itu pendidikan hukum. Hukum naik berkendaraan kereta, sepeda motor,
pakai helm itu bukan beban. Bukan beban, tapi keperluan. Supaya kamu kalau terjadi apa-apa, terlindungi kepalamu. Nah, jadi pengamanan. Sehingga keperluan orang naik kereta dirinya mau ada polisi atau tidak, saya harus pakai helm. Karena itu keperluannya, kereta dengan helm tadi. Jadi bicara hukum tadi, orang menggunakan helm kalau sudah dewasa tadi balago sudah saat hukum, dia nggak perlu ada tilang, perlu ada polisi. Dia sendiri tahu. Nah, jadi hikmah diajarkan Quran oleh Nabi supaya orang melaksanakan perintah pimpinan dalam jamaah tadi tidak jadi beban, tapi itulah memang keselamatan dirinya. Jadi di saat suatu bentuk perintah jamaah, hukum itu patoro. Kita harus melihat hukum itu patoro, sunnah, din. Jangan dilihat hukumnya. Saya harus ngaji. Kalau nggak ngaji, salah. Patoro itu apa? Hukum yang harus dijalani oleh setiap manusia demi keselamatannya. Makanya di ukurannya Pak Hakim wajah kali dini hanifah fitratallahi allati fatara nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Patoro itu patara nas 'alaiha, hukum harus ngaji, harus impak, harus berjamaah. Hukum harus dijalani demi keselamatannya. Tapi karena kita manusia tadi belum sampai pikiran ke situ, rasanya beban. Seperti anak harus makan itu pakai sayur, harus makan ikan, harus minum susu, harus makan buah. Anak masih mengikuti rasanya, pikirannya belum dewasa. Malas makan sayur, jerit-jerit dia disuapin sayur. Malas makan buah, sampai besar dia nggak suka sayur. Kita tengok dia pelanggaran terhadap keselamatannya. Tubuh yang tidak kebal mudah kena penyakit karena kurang vitamin. Kenapa kurang vitamin? Karena dia tidak suka makan sayur, tidak suka makan buah. Jadi kita itu harus mengerti tadi, si hakim tadi seorang ibu, dia harus memberi hikmah, mendidik dia. Dibujuk, dididik. Nah, seperti itu ngaji. Ngaji itu. Jadi ngaji itu untuk menyelamatkan, supaya sehat, supaya selamat hidupnya, supaya damai, supaya sejahtera melalui taat hukum. Tapi bukan seperti beli pisang goreng, begitu dibicarakan langsung jadi. Ada proses, harus diperjuangkan dulu, gitu. Nah, jadi di dalam jamaah itu ada hukum. Karena jamaah tadi ada hukum. Kalau hidup sendiri-sendiri nggak ada hukum. Kalau karena jamaah itulah berarti malam Selasa ngaji mulai jam 9. Kita ikut, bukan diri kita lagi tuh. Sudah milik peraturan hukum jamaah. Harus hadir. Di saat hadir kita punya kewajiban kalian ini. Gak bisa menurut diri kita, itu sistem. Contohnya, kalau kita naik pesawat, naik mobil, di situ ada peraturan. Dilarang merokok, walaupun biasa merokok nggak bisa. Dilarang menghidupkan HP naik pesawat. Untuk keselamatan seluruh penumpang, dilarang menghidupkan handphone, HP, dilarang merokok. Semua harus taat sampai di tempat. Kenapa? Karena itu sistem. Demi tegaknya suatu sistem. Nah, jadi manusia dalam jamaah dia harus taat peraturan-peraturan untuk tegaknya jamaah. Gitu. Tidak boleh menurut mau kita. Coba-coba kita menurut diri kita jamaah tadi, itulah yang disebutkan fasik, musyrik, munafik, sikap-sikap yang buruk yang dikutuk oleh Allah, yang mustahil membentuk diri kita ke arah yang kita inginkan.
Karena kita melawan suatu bentuk-bentuk yang menyelamatkan kita. Nah, karena jamaah inilah banyak peraturan hukum. Nah, jadi berbicara konsepsi 3 persoalan ini. Nah, karena persoalan jamaah tadi persoalan hukum, sedangkan manusia, yang namanya kita ini manusia, ada rasa, ada pikir. Itu manusia. Lembu hanya punya rasa, tidak punya pikir. Enak? Ya. Kalau menurut dia nggak mau, enggak. Manusia ada rasa, ada pikir. Yang pertama berpengaruh rasa. Makin besar pengaruh rasa kepada dirinya, dengan kekuatan dirinya makin sombong. Diganggu rasanya, marah dia. Itu manusia. Bahkan kalau manusia tidak Quran otaknya, tersinggung sedikit, marah. Orang kaya bisa nyuruh orang lain. Kalau punya kekuasaan bisa membunuh orang. Nah, jadi rasa ini harus dibina. Pikir harus belajar, harus tahu, harus belajar untuk tahu. Yang tahu harus dibina. Pembinaan itu melawan. Jadi makanya bina tadi, dia harus dibina. Dibina itu dibentuk rasanya sesuai dengan pikir yang diajarkan tahu tadi. Contoh pembinaan tadi wudu, ya kan? La sholata liman la wudu'ala wala wudu'a liman lam yadkurus mau. Tidak bisa sholat sebelum wudu. Tidak wudu sebelum bismillah. Oh, bismillah dulu dibina. Dia harus minta hidup bismillah. Kenapa? Dia tidak boleh menurut dirinya, harus atas nama Allah. Menjadi kepribadian. Dia harus menyatakan sikap atas nama Allah saya berbuat, bukan atas nama diri saya. Apapun tindakan atas nama Allah. Siapa dia Allah? Ar-Rahman, yang mengajarkan ilmu. Yang pernah saya dengar ilmunya Al-Quran. Untuk apa? Kehidupan ruhama, hidup kasih sayang. Bukan hidup salah menyalahkan. Bukan hidup saling menyakiti. Nah, jadi boleh wudu. Untuk apa? Pertama, mulut jaga. Karena mulut inilah rusaknya keadaan. Sehingga wudu tadi dilambangkan, berkumur, kita sebutnya mulut. Ingat mulut tuh. Mulut ngomong harus Quran, harus benar. Ngomong, salah. Terus ke hidung. Omongan yang benar, wangi. Hidung tahu. Omongan yang salah, hidung tahu. Udah berkumur. Biasanya udah berkumur ini muka, wajah, pandangan. Pandangan. Wajah, pandangan seseorang. Quran kan. Oh, siapa? Dia kok berpikir seperti ini? Pandangannya masih bukan Quran. Apa ngaji? Gini. Pandangannya bukan Quran. Dia itu belum iman. Apa jamaah-jamaah? Pandangannya belum Quran. Apa harus taat pemimpin? Pandangannya belum Quran. Masih diri pribadi. Nah, jadi setelah wajah tangan. Tangan saya untuk menyelamatkan diri, melayani orang. Produktif, tidak merugikan diri, tidak merugikan orang. 2 tangan. Baru sapu ini. Quran yang kupelajari, kutat masuk ke otak. Masuk ke otak, buang. Pikiran-pikiran kotornya buang. Bisikan-bisikan datang yang kotor, buang. Langsung nyapu telinga. Dengar mana yang benar, mana yang salah. Orang sudah wudu, banyak manusia ngomong tapi bisa mempurkon. Ini kamu salah, ini benar. Itu tanda wudu. Telinga itu hidup. Bukan benar semua. Namanya itu nggak wudu. Terus kaki, kemana melangkah? Langkahnya sesuai dia menghantarkan kepada tujuan yang dituju Quran enggak? Kaki ini satu alat untuk sampai kita ke tujuan. Banyak dari mobil, kereta, tapi asalnya kaki. Nah,
Kalau sudah dibina oleh wudhu, bayangkanlah, ditradisikan, orang tadi toharo, dibina, ditradisikan, itu berarti berbicara wudhu, Islam sistem pembinaan. Kalau nggak wudhu itu, ya suka-sukanya pasti dia hidupnya, ngomongnya, tangannya, otaknya. Bagaimana bisa dijadi iman? Orang dia nggak mau dibina, nggak mau ditradisikan. Bagaimana lagi wudhu? Barulah sholat. Sholat taat pemimpin tadi. Allahu Akbar. Dan sendiri tuh. Nah, udah mengumandangkan tadi dikomando oleh seorang pemimpin di dalam melaksanakan Quran. Sampai salam. Itu pembinaan. Sedekah, infak, pembinaan. Supaya kita hidup tadi jangan berangan-angan tujuan benda, tapi tujuan benda untuk menyelamatkan keadaan, menyelamatkan diri, menyelamatkan orang. Maka kita bina oleh rizki, infak, sedekah, zakat. Saum, pembinaan. Jadi bicara Islam pembinaan berarti alat agar manusia bisa sampai ke tujuan. Tapi manusia dikuasai oleh rasa. Kalau nggak dibina, maka rasanya selalu dia mengikuti keinginan dirinya sendiri. Mana yang enak menurut dirinya. Nah, manusia seperti itu nggak bisa dijamaah. Nggak bisa disusun di jamaah. Karena dia menurut mau enak dirinya saja, suka-sukanya dia. Untuk jamaah tadi. Makanya orang yang masuk tersusun dalam jamaah itu disebut bernilai luar biasa. Jannah dunia akhirat. Kenapa? Karena dia sudah tanpa memikirkan apa-apa. Dia hanya menurut konsep Allah yang menyeru dirinya kepada kehidupan bahagia dunia akhirat. Dia taat patuh ke situ. Apapun kata Quran, maka dia tempuh dengan segenap daya dan kemampuan. Karena dalam pikirannya, aku mau selamat bahagia dunia sampai ke akhirat. Sehingga dia bersih dari sakit. Itulah dia kehidupan Islam. Nah, kalau sudah seperti itulah, lahirlah Madinatul Munawwarah. Yang seperti Nabi tadi, seluruh manusia kagum melihat orang-orang di Madinatul Munawwarah yang oleh Allah dijamin jannah. Turun Allah Quran tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf di surat Al-Imran. Kalian sebaik-baiknya kelompok manusia yang dilahirkan ke dunia ini karena kalian mampu mewujudkan kehidupan saling berbuat simpati, dan semua yang kalian lakukan karena iman, karena samina atona dengan ajaran Allah. Sudah diberi gelar oleh Allah sebaik-baik kelompok manusia. Itulah Nabi dan para sahabat di Madinah. Nah, sekarang kita, kalau kita tadi kemarin, kalau kita ingin seperti Nabi dan para sahabat, kita punya keinginan membangun bahagia dunia akhirat, pasti kita bisa. Tapi kalau kita masih antara iya dan tidak, itu keinginan kita tadi, intip-intip, coba-coba, dirasa-rasakan, dan mungkin makin jauh lah harapan kita yang akan menjadikan kerugian dalam kita, atau ada sikap negatif tuh tidak menerima apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Nah, inilah saudara-saudara pembahasan kita pada malam ini. Rincian-rincian akan kita jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Masih ada waktunya tanya jawab. Demikianlah ala wahi tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, tanya.